Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afdi Maulfianti dari Universitas Matlaul Anwar. Hari ini saya akan memaparkan tentang penyusunan bahasa ajar dan rubrik penilaian. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar, kemudian memahami bagaimana pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian, kemudian pokok bahasannya adalah bagaimana teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar, selanjutnya lembar evaluasi bahan ajar dan rubrik atau kriteria penilaian. Nah, baik, sebelum kita mengetahui lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Sebelum membahas secara teknis dan khusus tentang penyusunan buku ajar, secara mendasar perlu dipahami tentang apa sih bahan ajar itu sendiri. Yang pertama adalah bahan ajar merupakan suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian jenis bahan ajar banyak sekali jenisnya, mulai dari bahan ajar yang bersifat cetak, audio visual, dan multimedia interaktif. Namun dari keempat jenis bahan ajar tersebut, yang lebih banyak digunakan dan relatif mudah adalah bahan ajar cetak. Apa sih fungsi bahan ajar? Fungsi bahan ajar itu dibedakan ke dalam 3 macam, ya. Ini kata Prastowo dalam Lestari tahun 2011. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal antara lain yang pertama adalah sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran. Yang kedua adalah sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual antara lain yang pertama adalah sebagai media utama dalam proses pembelajaran, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik, dan sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Sedangkan ada fungsi bahan ajar yang bersifat kelompok antara lain yang pertama adalah sebagai bahan yang terintegrasi dalam proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok. Kemudian selanjutnya yaitu sebagai bahan pendukung, bahan belajar utama, dan apabila dirancang sedemikian rupa maka dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Itu tadi fungsi bahan ajar. Kemudian selanjutnya, apa sih tujuan dari pengembangan bahan ajar? Apa sebenarnya tujuan dari pengembangan bahan ajar? Yang pertama adalah menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntunan kurikulum. Kemudian yang kedua adalah menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks jika buku teks sulit untuk diperoleh, kemudian memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, ada prinsip pengembangan bahan ajar yaitu relevansi, yang kedua konsistensi, dan adekuasi. Apa sih relevansi? Bahan ajar itu harus relevan dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian CP. Kemudian konsistensi adalah keajegan antara bahan ajar dengan CP yang harus dikuasai mahasiswa. Misalnya CP yang harus dikuasai mahasiswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkannya juga harus meliputi 4 macam. Sedangkan adekuasi adalah cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai CP yang diajarkan. Nah, bagaimana langkah pemilihannya? Bagaimana sih langkah pemilihannya? Yang perlu dilakukan adalah yang pertama, mengidentifikasi CP yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Yang ketiga adalah memilih bahan ajar yang relevan dengan CV yang telah teridentifikasi dan memilih sumber bahan ajar. Itu tadi adalah langkah bagaimana kita memilih dan mengidentifikasi bagaimana acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Selanjutnya adalah
eh, beberapa aspek penting yang dinilai dari bahan ajar. Apa sih aspek-aspek penting yang dinilai dari bahan ajar? Yang pertama tentu aja materi atau isi dari buku ajar itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah penyajian materi. Yang ketiga adalah keterbacaan. Yang keempat adalah teks, wacana, gambar atau ilustrasi. Dan yang kelima adalah kebahasaan. Nah, apa sih itu materi atau isi? Yaitu bahan pembelajaran yang disajikan dalam buku ajar dengan subaspek. Yang pertama adalah kesesuaian materi dengan silabus yang dikembangkan, kemudian seleksi dan organisasi materi sesuai dengan pemahaman pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah keterbacaan. Kemudian ada teori penilaian dalam pengembangan bahan ajar. Nah, di sini dalam hal pengembangan bahan ajar, Dick dan Carey yang dimiliki dan diperhatikan, yang pertama adalah memperhatikan motivasi belajar yang diinginkan. Kesesuaian materi yang diberikan mengikuti suatu urutan yang benar, berisikan informasi yang dibutuhkan, dapat memberikan umpan balik, kemudian tersedianya tes yang sesuai dengan materi yang diberikan. Mungkin ini saja yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.